اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ummati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kemarin yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti Olimpiade Takwa Ramadannya di tahun ini. Kira-kira setelah Ramadan naik nggak tingkatan ibadah kita? Naik, Bu. Akhwat, sebutkan saya 3 tingkatan ibadah seorang hamba, masih ingat? Tujan, abid, akhir. Bu Nur, setelah Ramadan naik nggak tingkatan ibadahnya? Enggak aja sampai sekarang Masih ingat, Bu? Kapan orang itu dikatakan ibadahnya tujar? Kapan dikatakan orang itu ibadahnya abid? Kapan orang itu dikatakan ibadahnya akhyar? Seharusnya Ramadan kemarin yang sudah mentarbiyah kita itu bisa kita mencapai menjadi orang-orang akhyar. Kalau bahasanya orang akhyar ini udah jadi wali Allah ya. Ibadah tidak lagi memikirkan pahala, ibadah tidak lagi memikirkan surga dan neraka, tapi ketika dia ibadah itu karena bentuk cinta dan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang ya tingkatan ibadah. Karena kemarin tuh Olimpiade. Olimpiade tuh pertandingan kan? Iya. Ada kalah, ada menang. Ada orang menang kok kalah. Malu kita jawabnya. Antara menang dan kalah. Mau bilang menang nggak pede, mau bilang kalah malu. Itulah beratnya kita. Coba cek dulu kemarin waktu Ramadan ya, bagaimana tingkatan ibadah kita. Pertama semangat kan, di akhir Ramadan ibu tetap semangat apa tertatih-tatih untuk mencapai garis finish Olimpiade? Jujur akhwat, tertatih-tatih kita kan, masuk saya tertatih-tatih, ya Allah Ramadan habis, Ramadan habis. Ada orang yang pertama kali mengikuti Olimpiade itu semangat akhwat, tapi dia tak sampai garis finish. Begitu banyak orang meninggalkan Ramadan begitu saja. Benar? Ada orang dia pertamanya semangat mengikuti Ramadan, semakin lama ketika dia bersemangat ibadah itu semakin lama dia berlari kencang untuk mencapai garis finish. 1, 2, 3. Nomor berapa kita? Nomor berapa akhwat? Papa tampar diri sendiri termasuk saya. Malu kita sama Allah. Tapi tarbiyah. Ramadan itu tarbiyah. Kalau kita berbicara kualitas ibadah kita sesungguhnya sekarang ya. Bisa kemarin bangga Ramadan, alhamdulillah. 1 bulan khatam. Alhamdulillah ya Allah. Salat malam tiap hari. Alhamdulillah ya Allah. Lisan ini bisa dijaga. Kualitas ibadah kita, kata Ali bin Abi Thalib, barometer diterimanya amal ibadah seseorang, kayak mana dia istiqomah melakukan amal ibadah itu setelahnya.
Berarti berapa kita sholat malam sekarang? Itulah kualitas kita. Bukan di Ramadan. Ramadan itu tarbiyah. Kalau ibu bilang kok bisa gitu ya Zah, suasananya dan sebagainya, itulah namanya tarbiyah. Tapi kalau kita habis Ramadan masih tujar juga ibadah kita. Sampai kapan kita berada di situ terus? Apa ibadah tujar itu? Kita catat dulu ya. Sudah saya sampaikan di sini belum ya? Oh belum. Ibu nanya sama aja kan? Ya tapi kan ibu yang lain Lupa. ada yang nggak ikut. Oh iya, kita ulang. Habis ini kita introspeksi kualitas ibadah kita. Kenapa ini penting? Kalau ibu bilang, alhamdulillah Lazah, pokoknya saya udah hijrah, misalnya udah ibadah, tapi tidak mengukur tingkatan ibadah kita kepada Allah. Kita harus berbicara. Wali Allah itu begitu ya. Insya Allah kita siap jadi wali Allah ya. Masih jauh kita. Masuk ke saya. Yang pertama ibadah tujar. Tujar itu artinya pedagang, Bu. Jual beli. Ibadah seorang pedagang. Ibadah seorang pedagang. Kalau pedagang berarti apa? Dia melakukan sebuah amal itu mengharapkan balasan. Aku punya ini uang, mau beli ini dong, kan gitu. Kan ibadah orang pedagang nih. Berdagang dia. Aku sholat duha aku dapat apa? Aku sholat malam aku dapat apa? Aku puasa aku dapat apa? Nah itu masih ibadah tujar. Boleh Zak? Boleh. Cuma itu tingkatan paling rendah. Untuk pemula biasa tuh. Tapi tingkatan kita seharusnya bukan tujar lagi. Contohnya apa Ustazah? Jujur Bu ya. Ibu ngapain sholat duha? Tadi dari sini kita 2 rakaat dulu, udah duha dulu 4 rakaat. Itu dia. Kata Bu dia, banyak sholat duha. Kenapa? Supaya rezeki kita lancar. Itu ibadah tujar. Boleh, waalaikumsalam. Silahkan nih. Ya. Boleh ibadah tujar tuh boleh sampai kapan? Masa niat ibadah kita supaya kita mendapatkan balasan dari Allah? Kecil kali niat ibadah kita. Cuman kita nih manusiawi. Kalau tahu tentang keutamaan ibadah tuh rajinnya minta ampun. Betul kan? Ibu ngapa sholat sunnah rawatib 12 rakaat? Itu dia. Cepatlah. Masih tujar. Sholat rawatib nih. Supaya dibangun ke Islam surga. Itu dia tujar dulu. Masih ini kita. Ada kalanya kita kayak gini kan? Ada kalanya tiap hari kayak gini. Boleh? Seperti itu ya. Kalau ada Allah nggak gitu dia Bu. Apa itu yang keutamaannya? Makanya banyak ulama tidak setuju dengan beribadah tuh pakai bilangan. Untuk menterapi itu. Cuman kita belum mampu nggak pakai bilangan tuh. Udahlah zikir aja lah. Sampai nggak 100. Kalau nggak dibilang 100 nggak sampai. Betul nggak Bu? Itu cara gitu. Masih. Pokoknya aku harus zikir 1000. Kalau nggak ada alat penunjang, nggak zikir dia. Pakai tasbih, ada kan tujar tuh. Saya ada juga tasbih. Tujar nih. Tapi itulah lemahnya kita. Kalau nggak kita motivasi seperti itu, ibadah pun harus dimulai dulu dari tujar dulu, dia naik jadi abid dulu, habis itu dia naik akhyar. Nggak akan bisa ibu ibadah ibu langsung akhyar. Nah, ada tuh. Sudah berapa tahun kita sholat, sudah berapa tahun kita ibadah, masa masih tujar terus? Itu tujar ya, bisa dipahami? Kita mentarbiyah anak kita tuh tujar salah satunya. Saya kalau ngisi mutabaah sekolah anak berlawanan juga hati saya. Cuma harus kayak gini, ini ibadah tujar. Ibadah tuh
Latihan dulu. Kita pun kayak gitu juga kan. Semangat kalau di mutabaah semangat. Kalau tidak di mutabaah aja nggak semangat, apalagi tidak di mutabaah gitu. Sampai kapan kita jadi orang kayak gitu? Itu ya. Paham ya bahasa saya Ahmad ya? Yang kedua ibadah abid. Apa ibadah abid bu? Ya itu bayang ya. Seorang hamba Allah dia beribadah kepada Allah karena rasa takut saja. Bu Mori pergi jalan sama Bu Wela dengan Bu Ade kan? Jalan ya. Dengan suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Bu Mori? Berarti kita tidak usah ada. Biar lunas utang. Biar nggak kenapa-napa kok. Biar nanti gak kenapa-napa. Biar perjalanan kita tak diganggu, tak terganggu. Pernah gak kita kayak gini? Ya. Itulah itu. Biar gak terganggu nanti ngopi-ngopi kita sholat dulu. Biar puas kita ngopinya. Saya dengan bahasa sederhana ya Pak. Ibu di sini enggak gitulah. Benar nggak? Ya. Terus apa lagi? Ibu ngajar anak ibu suruh sholat apa panggilnya? Allahu Akbar. Sholat lagi nak. Neraka nanti. Dia apa? Menterbiah anaknya ibadah itu supaya dia takut sama Allah. Kayaknya Allah horor kan ibu. Benar nggak? Ya udah terserah kalian lah, apalagi udah balik, udah apa, rantak lah situ mau surga mau neraka ada pilih antara dua lu. Kan gitu bu. Mau masuk neraka, nggak sholat, karena kita ibu-ibu ini kan sukanya instan sampai sibuknya kita. Mentarbiah anak tuh instan, termasuk saya kadang-kadang. Coba deh, apa kita disuruh sholat? Supaya dia sholatnya itu dia cinta sama Allah. Bagaimana kita menyuruh anak kita sholat supaya itu tidak jadi beban dengan dia? Saya terasa tuh ke masjid laki-laki yang sholatnya di rumah perempuan segituin. Kalau datang muaknya gitu kan. Salah tuh. Apa kok? Jadi gimana sebenarnya? Istighfar sama Allah. Ya gitu. Saya sekarang gitu. Kita kan anak kita ini manusia biasa. Saya biarin aja. Ada kalanya dia kan iman itu kan naik tuh turun. Kalau naik tuh bu, anak saya muslim gitu tuh gak? Masya Allah sebelum azan udah pakai gamis dia. Anak soleh ya Allah. Saya setahun ini gak akan mau saya. Allahu Akbar turun sholat. Kenapa? Karena dia ada balik. Paling ngomong ditunggu di masjid. Mau mabit ditunggu di masjid. Itu aja udah. Karena kita orangnya habit. Jangan anak kita masih habit kadang-kadang. Misalnya kalau ibu habis sholat itu alhamdulillah enggak. Habis sholat tuh rasanya tuh lunas utangnya. Lapih rasanya. Lepas rasanya. Sholat utang. Agak aneh. Masih sini juga seputar ibadah kita. Kita rubah ya polanya ya udah. Cuma udah terlanjur dengan anak itu. Maunya instan aja terus. Anak memang begitu bu, kesadaran anak kita di pondok pun gitu juga. Ibu anak pondok, ibu kalau pulang sholat masih diingatkan nggak? Ke masjidnya? Masih kan? Baca Qurannya masih diingatkan? Apa jawabannya? Libur nih. Libur nih ya Allah, tiap hari di pondok tuh baca Quran terus. Tapi kan selama ibu pulang ya jadinya. Iya. Maka itulah ibadah tujar, ibadah abid itu. Nggak ada bekasnya. Pulang ke rumah tuh nggak ada bekas anak pondok itu. Kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang enggak gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? HP. Kalau dikasih nasihat apa? Sekali-sekalinya pulang. Gitu kan, Tuhan? Nanti pulang nih nggak kayak gini lagi, gitu.
Berbuka nih. Nggak ada cara lain, Bu. Doa kita kepada Allah. Karena di era sekarang ini banyak tantangan kita dalam mendidik anak kita. Betul nggak, Pak? Perasaan dulu mama kita tak sesusah kita. Salah saya, Bu. Benar ya, Bu Ade? Mama kita dulu nggak sekaya kita. Ada kita bilang juga ini apa karena iya, adab udah Jauh kali sekarang. akhlak udah jauh, bahasa udah jauh. Iya, boleh. Saya kalau dengarkan anak saya ngomong sama kawannya, merontak aja. Apa yang dia sebutin? Di rumah astagfirullah ya. Anak saya, ini kan solehnya luar biasa. Masya Allah, subhanallah, ya nih, ulang Qurannya deh. Iya ya, ada Quran tilawah. Tapi kalau dia udah kawan dia, saya dengerin tuh ke rumah kawannya. Woi bro, macam-macam bahasanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa artinya itu dia? Macam-macam, masjid lah, apa, saya nggak ngerti bahasa-bahasa gitu. Saya pernah tuh anak saya bilang kayak gitu tuh, Bu Vera. Saya suruh istighfar 100 kali. Sini, istighfar. Saya rasa itu kan binatang tuh. Iya. Cuman dibelokkan aja kan? Iya. Benar tuh. Tapi udah kayak jadi bahasa anak-anak aja. Biasa. Kalau Ustazah istighfar kalau awak cubit. Beda mak. Harusnya istighfar ya. Nah, saya tuh dengarnya tuh apa nih bahasa ini? Kan bukan itu, Mi. Katanya kan? Dengar dapat di mana? Itu tuh memang Masya Allah handphone, semuanya menurut gitu, semuanya gitu, Bu. Tapi di rumah soleh. Nggak dengar bahasa itu di rumah tuh, di luar dengar. Kenapa, Mama? Di luar Iya, di luar. Di rumah nggak lewat atau apa ada waktu, tapi ketika keluar kan mendengarkan gitu. Ya itulah, dengar dia kerja kelompok dengan kawannya, kita dengarkan bahasa dia. Kita bawa keluar dia pergi makan, apa kedengeran gitu. Ujian kita, minta doa kita sama Allah. Mungkin ini juga kesalahan kita, sama kita introspeksi. Kita ini kan soleh baru loh. Maaf ibu jangan tersinggung dengan saya. Benar nggak kuliah? Itu pun kadang-kadang Musiman pula. kadang yang Jadi kita jangan merasa sok. Soleh depan anak. Kita soleh nih baru ya, Bu. Waktu anak ibu usia emas udah soleh belum? Belum. Apa yang mau kita Jadi yang perbaiki? Cuma semakin kita perbaiki, insya Allah anak kita semakin soleh. Itu aja bahasa. Sampai di mana tadi? Yang ketiga lagi. Akhyar. akhir belum. Oh ya. Al-akhyar itu tadi Abid ya. Takut kepada Allah, yang ada dia ibadah itu takut aja pokoknya. Zakat pun dia takut sama Allah. Kenapa ibu zakat? Takut rezekinya berkurang. Itu orang Abid. Yang ketiga al-akhyar. Siapa dia nih? Seorang hamba yang beribadah karena wujud cinta dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Belum mampu kami ya Allah, tapi kami kepingin jadi orang-orang akhyar. Wujud syukur dan cinta. Ada kita akhyar ini sekali-sekali. Yang pertama saking senangnya, yang kedua saking banyak masalahnya. Itu akhir. Benar nggak akhlak? Dapat kenikmatan dunia, naik ibadah jadi akhyar. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, masya Allah. Syukur insyaallah. Salat haji. Ya khat, orang bersulit ini menjadi orang-orang akhyar. Syukur, cinta. Karena orang pada cinta, masya Allah, ditunggu, ya kan? Apa saja kita lakukan untuk orang yang kita cintai.
waktu pacaran sama suami kan kita nggak suka kalau kita baju pink karena pacar kita suka baju pink. Kenapa udah ketawa? Iya kan? Ngepin juga deh, abang suka adek pakai baju pink deh. Pada dalam hati awak tak suka pink demi kekasih. Iya nih. Enggak loh. Pakailah baju pink biar dia senang. Tarafnya contoh sederhana. Itu juga dengan ibadah dan syariat. Kalau ibu udah cinta dengan Allah, ini pasti tidak pernah ya menyalahkan syariat Allah. Kita dengan syariat Allah ini masih disalah-salahkan. Itu kan kenapa lah perempuan yang tutup aurat panjang-panjang. Kenapa lah perempuan yang warisan sedikit. Kayak gitu. Timbullah kayak gitu. Dan insya Allah ya, tingkatan ibadah kita yang nomor berapa Bu? Bu Lia nomor berapa Bu Lia? Terkadang-kadang. Semuanya ada. Insya Allah. Iya ada. Ada kalanya satu, ada ya. Dan kebanyakannya satu. Ya. Ada akhir, betul? Kombinasi. Menyesuaikan keadaan gitu kan. Vera, Kalau ibadah itu lelah, capek, bosan gitu, itu masuk kategori apa? Tiba-tiba ada. itu kan dia belum mampu jadi orang akhir. Kok ibadah bosan? Kan gitu kan? Ya hanya sekedar kewajiban kata takut kepada Allah aja, sehingga dia tidak merasakan halawatul ibadah. Nikmat. Karena asal dia manusia ibadah. Dan ini juga catatan Bu, ibu kalau habis sholat tuh tidak ada perasaan tenang, bahaya nih. Masalah dengan sholat ibu. Biasa ya sholatnya. Atau ibu tidak merasakan makna sholat itu dalam diri ibu, itu bahaya. Mau sholat ibu, mau tidak ibu, begitu-gitu juga. Maksiat dosa. Tidak terasa dia dengan sholat ya. Ini ada catatannya gitu. Pasti ada apa-apanya. Saya alhamdulillah sudah tidak sholat dengan sholat sama ya, tenang juga ya. Masalah kan? Masalah juga. Salah. Tidak sholat dia bisa tenang. Hebat. Ketidaktenangannya itu hanya karena merasa takut tadi ya. Menurut tadi yang masih bukan karena rasa cinta tadi hilang, itu kan beda tuh. Takut dengan hilangnya cinta kan beda. Ya nggak sholat bukan nggak tenang gitu, tapi karena takut. Kalau nggak Tadi. sholat gitu bukan karena ketenangan. Jadi orang yang tenang dalam sholat itu merupakan ibadah akhir itu, dia akan berimbas kelakuan, akhlak, ibadah dia setelah sholat itu loh. Itu adalah kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita tuh bisa nggak habis sholat itu? Sholat tadilah yang mengerem maksiat. Dan ini sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah kualitas sholat kita. Cek juga kadang-kadang. Sholat rajin maksiat sama banyak pula. Berarti masalah. Kekusukan. Muntarab seperti itu kan. Apa namanya tuh? Kayak salah satunya tuh kenikmatan ibadah itu, apa iman itu mulai berkurang itu karena banyaknya maksiat dan dosa. Salah satunya tuh betul. Cuma kita tidak intervensi diri. Itu aja kekurangan kita. Dianggap hanya lalu aja. Kenapa lah sholat malasnya hari ini? Ada kalanya nggak ibu kayak gitu? Saya juga gitu Bu. Sholat zuhur di awal waktu. Sholat asar cek. Ceklah dosa maksiat kita. Itu berpengaruh buat ibadah kita. Cek lah tuh. Apa yang ibu dari jam 1 sampai jam 4? Masa apa? Terlalu banyak gunjing, melawan sama suami, itu berpengaruh untuk ibadah selanjutnya. Gitu ya, akhwat ya. Berarti kenapa? Hilangnya nikmat ibadah itu salah satunya terlalu banyak maksiat, terlalu banyak dosa. Kenapa benar? Kebanyakan happy ya. Kita kan disuruh kurangi
di dalam tazkiyatullah. Terlalu banyak ketawa. Iya kan? Banyak ketawa ini termasuk apa? Coba tak ada ketawa payah pula. Iya itu. Tapi kalau ketawa di dalam ilmu kesehatan itu bukan ketawa, Bu, senyum. Ibu kalau sehat banyak-banyak ketawa tuh banyak-banyak senyum. Senyum. Senyum tuh karena dari hati keluar. Ada kan senyum kan, Bu? Orang yang punya ada penyakit kayak gitu kan. Nah, ya Bapak kurang senyum nih. Iya. Apa nih? Kalau terlalu banyak hubungin dokter. Banyak galak. Tapi kita pribadi itu nggak tahu kalau sehari itu memang lebih banyak ketawanya, Bu, daripada merenung. Merenung berapa lah waktu sholat? Sama nih karakter kita semuanya. Kok ketawa kan enak kali gitu. Dengan alasan hiburan, stres, gitu ya. Alhamdulillah 3 tingkatan ibadah sama-sama kita melangkah, insya Allah. Dan nomor 1, nomor 2 tadi kita bisa menjadi nomor 3. Orang nomor 3 nih ya Allah. Jadi dengan Allah itu sudah dekat, tanpa memikirkan pahala, tidak lagi berbicara takut, tapi berbicara cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mudah-mudahan cinta Allah. Sulitnya mempertahankan keimanan setelah Ramadan habis. Sekarang kita sudah masuk lagi bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini bulan haram. Ada berapa bulan haram? Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ibu tahu kenapa Ramadan itu didekatkan dengan bulan haram? Karena Allah nggak mau kita kehilangan fitrah kita. Makanya haram ini bulan suci. Allah cinta dengan bulan ini. Salah satunya karena Allah nggak mau kehilangan hambanya. Di Ramadan dekatnya sama Allah, muttaqun, semuanya ngaku. Semua orang fitrah baiknya kembali di Ramadan. Betul nggak? Ibadah rajin, amal soleh rajin, dosa direm. Allah sediakan Syawal, fitrahkan hamba. Allah sediakan lagi 3 bulan berturut-turut supaya untuk menjaga kestabilan Ramadan tadi. Insya Allah hebat. Makanya dia la tuzlamuna anfusahum. Jangan engkau zolimi dirimu sendiri untuk jaga itu, sehingga Allah memberikan pahala double lagi, karena Allah tahu kalau itu tujar. Makanya di bulan haram ini amal ibadah dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Kenapa? Untuk menjaga keistiqomahan tadi. Di Ramadan kan dosa nggak dilipat gandakan, Bu. Ibu di Ramadan bisa menjadi orang-orang wal kaziminal ghaiz. Apa wal kaziminal ghaiz? Buka surat Ali Imran, aja lagi nih. Kita mau muhasabah di sini. Ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis. Tolong dibaca 2 menit. Ali Imran 134 dan 135 kalau nggak salah. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sedikit ya. Tapi saya nggak bahas banyak, tapi ibu yang baca, ibu yang mengeluarkan yang kepada saya. Ini ayat ini ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis, dikasih standarisasi oleh Allah. Di Syawal. 35. Datang lagi nanti bulan haram ini. Ada 5 poinnya tuh, Bu. Tolong dibaca ya. Ketemu? Ada. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kok lain? 134. Ya, 134 dan 135. Alladzina idza fa'alu, 135-nya kan, Bu? Fahisatan aw dzalamu. 5 ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis.
Ibu yang di belakang ketemu Bu? Belum. Oke. Mulai dari boleh ini dulu. Yang pertama, ada 5. Boleh ini cuma 1 aja. Bagus. Selanjutnya, Orang yang menahan amarahnya dan orang yang bisa menahan amarah, Mama. dan memaafkan. Orang memaafkan kesalahan orang lain. Lanjut Bu Dora. Berbuat kebaikan. Oke, yang terakhir yang kelima. Siapa dia nih? Kita tahu Apabila sendiri. dia Pokoknya kejam mudah loh mempertahankan ketakwaan ya. Standarnya dikasih Allah ya. Kalau kau mau dikatakan orang yang bertakwa ketika Ramadan habis, kemarin kan Ramadan bertakwa nih. Dan semua kita bertakwa. Habis Ramadan ini dia. Alladzina idza fa'alu fa'isa, apabila dia melakukan perbuatan keji atau menzolimi dirinya sendiri, masuk nih dengan surat At-Taubah 36. Jadi kita terangkan. Kemudian dia ingat Allah, Memohon ampunan dan dia memohon ampun dan tidak mengulangi dosanya lagi. Kayak gitu. Paham nggak nomor 5 nih? Akhwat. Segera istighfar dia kepada Allah. Paham ya? 5 nih bisa paham ya? Ini semuanya sederhana, tapi kita nggak lurus. Inilah bicara masalah orang bertakwa. Aku ini bertakwa nih setelah Ramadan habis. Kan ciri-ciri orang bertakwa banyak di Quran. Cuma ini dikhususkan kalau kita apakan itu. Itulah jawaban dari la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. semoga engkau menjadi orang yang bertakwa untuk berikutnya. Siapa orang bertakwa? 5 ini lah. Makanya Allah sediakan nanti bulan haram Bu untuk menggenjot ini Bu, gitu loh. Allazina yunfikuna fis sarra' wa dharra. Ya. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Habis Ramadan kita semuanya sempit. Habis uangnya. Di Syawal tuh jangan-jangan sedekah kita skip dulu. Tapi Allah sediakan 3 bulan lagi. Siapa yang beramal soleh dilipat gandakan. Sedekah ibu sekarang pahalanya nggak sama sedekah tidak di bulan haram. Nomor 1 ini sebenarnya keistiqomahan amal yang Allah minta. Meskipun kualitas dan kuantitasnya tak sama. Paham ya Bu? Makanya waktu lapang, waktu sempit. Kemarin Ramadan kita enak, memang ruhnya dapat. Sekarang nggak Ramadan, bisa nggak kita mempertahankan ibadah kita meskipun kualitasnya tak sama? Insya Allah ya Umat. Kemarin sholat malam 1 hari, setiap hari ya Ramadan kita kan sebelum sahur tuh, walaupun 2 rakaat kadang kuantitasnya juga menurun kuliah. Kemarin setiap hari, sekarang seminggu berapa kali Bu? 2 kali misalnya. Itulah istiqomahnya. Itu lagi tidak. Tapi jadilah dibandingkan enggak ada. Enggak saya perpanjang ya. Tapi diayatkan infak di sini. Waktu lapang, waktu sempit tetap beramal. Kayak gitu kan? Dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang kedua, wal kazimi dan ghaiz. Orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang mampu menahan nafsunya. Orang yang mampu menahan temperamennya. Allah. Biasanya asolahnya habis Ramadan balik lagi. Karena junahnya udah habis. Perisainya udah kembali lah sifat-sifat jelek kita. Semoga enggak. Tapi minimal pasti bertambah. Kemarin Ramadan ibu pasti bisa menahan amarah kan. Sekarang dengan anak udah mulai ngegas lagi. Kemarin di Ramadan urut dada aja kerjaan. Astagfirullah, ya Allah, Ramadan nggak bisa Ramadan tengok aja Pak Jalu. Astagfirullah. Ini menjadi standar loh. Mana yang dulu? Ini yang kedua ya. Sekarang bulan haram ini masih selipkan yang terus dimenang sahurnya. Apalagi? Memaafkan kesalahan orang. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan bisa.
Bahasanya nih jelas Bu, memaafkan kesalahan orang lain. Memang dia yang salah, makanya bahasanya memaafkan. Di dalam fikih itu memaafkan jauh lebih baik. Memaafkan orang itu lebih baik. Jadi bahasanya apa? Ada orang yang menzalimi kita, sebelum dia minta maaf sama kita, kita udah maafkan. Bisa dipahami ya? Saya sakit hati sama Bu Novi. Kenapa Bu Ade? Melupakan Memang susah, apalagi kita dizolimi. Kata awak, kata dia Bu Ade, boleh zolimi dia kok. Ya itu Raza, dia merasa terzolimi. Kita udah minta maaf langsung. Dia gini, gampang ngomong minta maaf ya, sakit rasanya. Padahal dia yang menzalimi. Enggak apa-apa Bu Ade, penting kita minta maaf aja sama dia. Habis tuh tegur aja biasa. Walaupun dia gak memaafkan itu. Wala'afina anin nas, itu konteksnya. Memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin kata Bu Ade, seharusnya Bu Endang itu yang minta maaf sama saya Ustazah. Dia salah, tapi awak minta maaf, ditukiknya pula. Sahabat Bu, orang yang minta maaf tuh Bu Ade sebenarnya orang yang benar. Apa keluarkan aja Bu. Memang begitu hidup nih, memang begitu manusia nih. Makanya dikasih pengadilan dunia dulu. Kalau pengadilan dunia itu apa Bu Ade? Masih bisa lobby-lobby. Kalau yang salah aku salah juga ya, sama-sama kita. Tapi kalau di pengadilan Allah, nggak ada cerita. Nggak ada cerita Bu Ade. Pengadilan Allah, kamu yang salah kata Allah, nggak bisa lagi. Udah, aku minta maaf ya, nggak bisa lagi. Tulang muflis tuh dengan nama lu, bangkrut dia nanti di akhirat. Nggak apa-apa ya. Mengalah bukan berarti kita kalah. Minta maaf itu lebih mulia dibandingkan orang penerima maaf. Ya untuk tukang penerima maaf nih mulai sombong. Penerima maaf itu yang merasa benar. Orang minta maaf itu. Tapi alangkah baiknya yang penerima maaf ini. Itulah dia yang paling baik. Sebelum Bu Ade minta maaf sama saya, alhamdulillah saya sudah maafkan Bu Ade. Bisa jadi orang kayak gitu. Cuman tipsnya mulai nih Bu Ade, jangan diungkit-ungkit lagi. Itulah, tuh kan? Nah, saya wanti-wanti 5 tahun bersahabat sama Bu Ade, akhirnya terjadi juga hal yang kayak gini nih. Itu Bu. Kadang pihak lain yang apa ya, menggiring lagi gitu. Menggiring Raza, kan sampai saya bilang sebenarnya, maksudnya saya dihakimi dengan mereka kelompok kayaknya gini. Sebenarnya saya tahu kalian menzalimi saya, walaupun tidak ada satu orang, tapi saya tahu terasa sama saya, tapi saya memaafkan kalian semua atas kezaliman kalian. Saya bilang gitu sama mereka. Makanya agar kesalahan saya bicara gitu kan, mereka menghakimi saya di situ. Saya minta maaf. Saya bilang mungkin bisa saya ini menyakiti kalian, lah saya minta maaf, saya bilang gitu ke mereka. Gampang lah gitu kan ya, saya nangis saya gitu, saya dihakimi banyak dengan mereka gitu. Maafkan mereka. Ya. Maafkan mereka. Anggap aja mereka belum berilmu tentang ini. Kita yang berilmu yang mengalah. Memang berat. Berat. Apalagi masalah hisbah nih. Coba aja lah. 5 lawan 1. Ibu kalau berteman nggak boleh seperti itu juga ya. Ada satu teman ibu yang menyalahi, langsung dihakimi. Sini dulu Ade. Kami mau ngomong berempat. Sini dulu. berempat. Apa yang terjadi? Nggak boleh juga dalam hisbah. Nggak apa-apa. Maafkan mereka. Ya. Makanya wala'afin. Kalau ada mampu kayak gini, kita orang takut. Tapi masih gimana ya, sedih gitu. Masih Wajar. mereka lah gitu ya. Wajar. Jadi kalau ketemu mereka, kita tegur ya. Tegur aja. Makanya dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Berat. Beneran. Terus kan orang bertakwa. Di Ramadan kita bisa nahan. Manusia kan begitu dia.
semua karakter manusia ini merasa memang dizolimi. Belum pernah ada sudah di kajian saja saya sudah menzolimin dia, itu nggak pernah. Saya terzolimi terus ya. Pasti saya. Makanya di majelis ilmu inilah kita lembutkan hati kita yang keras ya. Oh iya. Makanya al-muslimin atul muslim itu Bu, perumpamaan orang mukmin tuh. Cermin bagi mukmin lainnya. Tenang aja Bu Ade. Sampai ke masalah pakaian itu Za. Sampai masalah pakaian, percuma aja pakaian saya. Jadi saya bilang jangan salahkan pakaian salah. Saya kalau misal saya ada menyakiti, coba sampai saya bilang itu katakan mana yang saya menyakiti, tolong sampaikan sama saya minta maaf, sampai saya gitu kan Ustazah. Biasanya itu ada permainan cantik tuh. Siapa yang menyampaikan dulu dosa-dosa? Iya, Bu. Ngadu domba an-namimah tuh haram jasaduhu fil jannah. Haram jasadnya masuk surga. Mungkin di antara kita di Sakofa ada yang ngadu domba nih. Coba aja. Karena orang yang ngadu domba tuh bermain cantik. Dia nggak bisa dideteksi, padahal dia dalang segalanya. Siapa anak aku? Bu Reni, kayak mana nih? Bu Lia nih orangnya ego, pengurus gini. Saya bilang sama Bu Reni kan, apa kata Bu Reni? Cantik ya? Sabar Azah. Kan Bu Lia juga manusia biasa. Kan tidak ada di antara kita sempurna. Namanya berteman. Tapi kalau saya nih Zah, Sambalnya tanah. kalau saya Zah, tidak sanggup saya berteman sama Bulia. Tidak bersanggup. Itu adik beradik aja kan domba. Apalagi kita sesama kita yang bukan adik beradik. Paham bunda? Curhat dengan kakak yang pertama tentang kakak yang kedua. Sabar adek, kakak tuh lagi nggak enak hati. Tapi kalau Uni ya, jadi adek, dia tak telak begitu kan tuh. Kok mirip sekali. Ya memang begitu. Makanya wal afin. Mencantik orang-orang yang gimana? Maksudnya ada domba tuh. Iyalah. Kadang nggak disadari ya yang Nggak Iyalah disadari. kak. Iya. Coba kita sadari tuh Bu Lia. Kalau aku dek, apa kalau kakak dek tak sanggup kakak tuh. Dengan kakak umur 2. Kalau aku jadi adek. Pesan. Sama suami sering gitu juga ngadu domba. Sama suami biasanya aman biasanya gitu. Iya memang begitu, sama suami pun kita kan domba suaminya dengan kakaknya kadang-kadang. Rasain bukan? Iya berat lah. Memang ini sederhana tapi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak lah kakakku ini minta duit terus lah dek. Mau Enggak juga. beres ya kakak gitu. Iya. Tambah lagi, baru tahu bang kakakku kayak gitu bang. Kok baru sadar sekarang bang? Itulah kerjaan kita tuh Bu Nur. Lembut tapi masuk. Ya, saya. Bu nanti saya nggak pulang-pulang nih Bu. Baru pertama Ustazah, Bisa kenapa kayak pakaian kita itu selalu disangkut pautkan kemana-mana? Karena orang yang sudah berpakaian syar'i ini dia sudah menunjukkan identitas kemuslimahan dia. Jadi yang ada di benak orang dia sudah pakaian yang udah syar'i, udah melihatkan kemuslimahannya, orang maunya akhlak oh muslimah juga lah. iya betul. Namanya orang hijrah. Sikit dulu pakaian, sikit ini karakter kita, mulut kita, apa kita itu bertahap. Tapi kalau ada orang bilang Bu Vera, kalau aku dia pantas lah kayak gitu kan pakaian aku belum syar'i. Ya ada yang kayak gitu ya, bela diri. Ya sabar aja lah Ibu. Nah ada kata lain dari saya. Sampai dibilangnya gini Za, jadi percuma berpakaian saat itu kalau mulutku masih menyakiti kan? Dia pakaian syar'i urusan dia kepada Allah An-Nur ayat 30. Mulut dia menyakiti hati orang, dia urusan dia kepada orang tersebut. Tidak ada kaitannya. Tapi memang berat. Ibu udah menunjukkan KTP ibu orang muslimah. Itu memang. Jadi ketika kita sudah berpakaian syar'i, syar'i kan akhlak kita. Jadi rem.
Cuman Bu, kalau dengan pakaian ini gampang, tinggal pakai, tukar baju, selesai. Kok dengan akhlak bisa kayak gitu? Orang pemarah langsung jadi orang lembut. Proses itu. Ini manusia biasa. Seharusnya kita melihat orang, alhamdulillah dia pakainya udah rapi. Kita pakaian belum rapi, akhlak belum rapi, lebih parah awak dia belinya. Iya kalau dia kepikiran kayak Nah, iya itu caranya orang berpikir akal sehat dan orang-orang yang senantiasa husnuzon kepada orang lain. Apa lu? Wendang Bu Novi itu pakaian hijrahnya ada berapa tahun? Mulutnya kan gitu-gitu juga ya. Itu berat. Makanya Bunda, semakin jauh hijrah kita, semakin banyak ujian dari Allah. Orang kalau sudah dia melangkah hijrah tuh ada yang pertama yang harus dibenak, dia ada ujian aku pasti banyak. Nggak bisa kita minta kurang dengan Allah, ya Allah kurangi ya Allah, nggak ada, pasti terus. Dan surah Al-Ankabut, buka dulu Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Pertama kuat kita. Ahasiban nas faqalu amanna wa hum la yuftanun. Bunyi gitu. Halaman Bunyi itu. Ahasiban nas faqalu ahasiban nas ayutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Oh, ayat 2 dan ayat 3. Coba Kak baca. Ingat ayat. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ngapain? Jadi kalau ibu nggak diuji, ibu bilang alhamdulillah Ustazah, saya ini nggak pernah diuji dengan masalah pertemanan, masalah dengan suami, dengan keluarga, masalah ibadah. Berarti dia nggak beriman. Syarat Allah kamu, ini syaratnya dinamai Allah. Semakin banyak. Jadi kita itu yang harus kita pahami diri kita sekarang. Habisnya pada ujian. Habisnya apa lagi? Iya itu istiqdat. Cuman kita minta dikuatkan oleh Allah. Ya Allah kuatkan. Makanya orang-orang beriman itu ketika dia diuji dengan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia diuji dengan musibah, dia memuji Allah dan bersabar. Memuji Allah ini tidak mampu. Bisa bu? Diuji dengan ujian musibah, kata Rasulullah, dia memuji Allah dan bersabar. Ini sulit. Alhamdulillah ya Allah. Gitu kan Bu Adik? Alhamdulillah Kau beri aku ujian seperti ini ya Allah. Kuatkan aku memikulnya, karena Engkau memberikan beban itu padaku. Itu yang bisa. Karena Allah dia bilang. Tapi salah kalau ibu bilang, apalah salahku lagi ya Allah, semakin hijrah aku kok semakin betul ujian ya Allah. Kok gini betul, semakin hijrah semakin susah hidupnya, semakin sulit. Sabar. Ibu mau dinaikkan kelas oleh Allah. Ujian dulu. Ini pasti kita rasakan semua. Orang yang menapaki jalan hijrah pasti dia diuji masalah ekonomi, dia diuji masalah dengan pasangan hidupnya, dia diuji masalah anak, dia diuji masalah dengan karib kerabatnya. Mana kita mau lari? Atau ibu bilang nggak jadilah hijrah? Itu no? Tak jadilah. Makanya kita sampaikan terus, gandeng kawan-kawan kita yang satu fikroh dan satu sekufu dengan kita, supaya ibu kuat. Sebenarnya kalau kita tanya satu-satu, kita ini punya ujian berat masing-masing kita. Betul bu? Iya, salah. Jangan bilang kita bilang senang. Ibu tuh senang aja nampaknya senang.
Cuman satu pesan saya tadi, cepat dekati orang-orang soleh, biar kita jadi kuat dan banyak bersyukur. Itu aja. Gitu ya buat dia. Semangat. Sabar. Anggap aja mereka itu adalah mad'u kita. Mad'u tahu. Orang yang kita dakwahi. Sabar. Ngomong aja mudah. Prakteknya wallahu alam. Kita sampaikan ayat Allah ini, semoga kita mengambil pelajaran. Apa tadi lagi? Memaafkan orang lain kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa lagi ciri-ciri yang bertakwa ketika Ramadan habis? Orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Ayo, walaupun kecil. Tidak usah berbicara masalah amal-amal besar, tak sanggup ya. Tapi yang kecil itu lakukan. Karena belum tentu ya, orang baik pun kita baik pun kita belum tentu orang bilang kita baik. Paling kalau kita nggak baik. Manusia begitu. Ada aja orang-orang udah baik. Udah baik, Bunda ini ada juga banyak orangnya. Ada predikat sok depannya gitu. Pasti. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia ya, melakukan kebaikan dan mengajak orang melakukan kebaikan. Itu nomor 4 dulu. Melakukan kebaikan itu gampang, insyaallah. Mengajak orang melakukan kebaikan ini yang berat. Tak cukup hanya melakukan kebaikan, tapi juga mengajak orang melakukan kebaikan. Yang nomor 5 Bu. Orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menzolimi dirinya sendiri, segera dia memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Bisa jadi orang kayak gini. Kalau saya baca tafsirnya tuh tidak mengulanginya, tidak melanjutkannya. Mohon ampunnya cepat Ustazah, nanti mengulang itu Ulangnya tuh ya. tidak mengulang itu mohon ampun itu cepat lah. Ya. Bisa ya? Oh jodoh sederhana itu ketika orang di dalam keadaan perbuatan keji dan bermaksiat, kita pernah nggak ketika melakukan dosa kita ingat itu dosa? Pernah nggak? Pernah. Ibu lanjutkan atau ibu off kan dosa? Kalau ibu off kan itu orang bertakwa. Tapi kalau ibu lanjutkan dosa itu besar dosanya. Ngapa gitu? Karena ibu melakukan dosa dalam keadaan sadar. Saya gunjingkan Bu Neng ini sama Uni Liza. Contoh sederhana. Bu Neng tuh gini-gini ya Uni. Iya ya Ustazah. Lah iya lagi cek dong. Udah beria-iya. Habis itu tiba-tiba Uni astagfirullahaladzim. Kenapa kita ceritakan Bu Neng nih ya? Astagfirullahaladzim. Iya ya. Banyak kali kita udah ceritakan Kak Neng dari tadi. Dan sadar gak kami dulu? Masih kan nih? Dosa menceritakan orang. Bisa gak kita off-kan cerita itu? Susah kan? Karena kita udah kayak gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ala istighfarnya berdua. Lanjut. Tapi memang Kak Neng tuh kayak gitu pula orangnya kan Kak Riza. Iya Ustazah. Kayak mana lah kita gak ngomongin dia? Tambah lama lagi cerita. Tambah lama dia kuliah, tambah jauh dia menceritakan tuh. Nanti di akhir sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis kan. Tadi udah banyak kali ceritakan Bu Nur nih. Itu kan orang yang melakukan dosa dalam keadaan sadar. Orang-orang mutakun tuh gak seperti itu ya. Kalau nggak mampu Ustazah, memang nggak mampu menahan, misalnya bukan gibah gitu, tak yang lain gitu, nggak tahu nih ini dosa, Tujuannya mengambil pelajaran ambil gitu. uang suami gitu lah, yang gampang kan, udah tahu ini dosanya astagfirullah gitu. Dosa itu besar tuh. Tapi nggak mampu Jadi gitu. itu yang besar tuh. Itu dia bukan orang mutakun tuh. Udah tahu mencuri itu kan. Dia mau ngambil 1 juta nih buka lemari kan. Astagfirullahaladzim bang. Tahu nyangkut dosa tapi kayak mana lagi lah bang. Gua ambil lah. Melakukan dosa dalam keadaan sadar. Baik kan tuh. Seru saya gue bunuh. Dalam keadaan sadar. Biar aja lah nanti istighfar sama Allah. Ambil dulu. Tapi nanti kita bilang sama dia gitu.
Ngaku gitu kan. Akhir-akhirnya ngaku gitu. Tadi diambil tuh duitnya segitu ya gitu. Kalau suami ibu ikhlas, Kalau nggak maling aja. insya Allah. Gimana Bu Don? Kalau sempat dibilangnya maling aja kamu nih. Gak dapat ridhonya, gak dapat maafnya, Dosanya dapat. menjadi penghalang ibadah kita diterima oleh Allah. Ya, itu udah kita kurangi dulu. Bisa nggak kita melakukan dosa, habis itu kita sadar, kita nggak ulang lagi, kita nggak lanjutkan lagi. Tapi yang bahaya tadi yang kata Kak Betul Latin, melakukan dosa dalam keadaan sadar itu adalah dosa. Tapi mana lagi? Tahu ya aku tuh dosa. Walau saya tutup kajian ini Bu. Beratnya luar biasa mempertahankan ketakwaan ketika Ramadan habis ini. 5 poin